Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman. Saya Davina Fadila. Saya akan mewawancarai Bu Wiwi. Nah, nih, saya kalau boleh tahu nama panjang Ibu siapa ya, Bu ya? Ibu Haja Neneng Nurdiana SPDI. Nah, umur Ibu berapa, Bu? Umur Ibu sudah 53 tahun. Kalau boleh tahu berapa lama ya Ibu ngajar di WK? Ibu ngajar di WK kurang lebih 15 tahun. Mengajar pelajaran apa? Pendidikan Agama Islam atau PAI, pernah juga Ibu ngajar bahasa Arab. Di umur berapa Ibu mengikuti pemilu? Ibu mengikuti pemilu di usia 18 tahun. Saya mau nanya, Bu ya. Ya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai anak muda yang memilih golput? Itu Ibu sangat sayangkan ya, karena apa? Hak pilih kita itu sangatlah berharga. Itu yang akan menentukan masa depan kita. Karena kalau kita golput berarti kita tidak mempunyai prinsip atau pendirian ketika kita memilih seorang pemimpin, baik itu pemimpin daerah maupun pemimpin negara. Jadi sangat disayangkan kalau sampai golput. Gunakanlah hak suara Anda karena itu adalah hak Anda sebagai rakyat. Iya. Nah, ini pertanyaan kedua. Ibu Iya. sendiri pernah golput gak sih? Kalau pernah, alasannya apa? Ibu sampai saat ini tidak pernah golput. Karena itu adalah salah satu hak kita yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Jangan protes kalau ketika kita mempunyai pemimpin yang tidak kurang serak di hati kita. Karena apa? Kita sendiri mempunyai hak untuk memilih tapi kita tidak gunakan. Jadi orang yang golput itu orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya pendirian. Gitu. Gimana solusi mengatasi golput ya, Bu? Solusi mengatasi golput yaitu pertama kita harus menyadari bahwa hak pilih itu adalah hak kita sebagai rakyat. Yang kedua, jangan sampai golput, kenali calon pemimpin yang akan kita pilih. Kalau sudah kita kenali, kita pahami, pasti kita tidak akan membiarkan hak pilih kita menjadi golput. Seperti itu. Pertanyaan keempat, bagaimana cara seseorang berani mengungkapkan pendapatnya? Seseorang berani mengungkapkan pendapatnya ketika pendapat yang akan dia kemukakan itu benar. Kalau kita berpendapat benar, pasti dia akan mengungkapkannya dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir, Bu, dari saya. Ya. Apa yang Ibu ketahui tentang kelompok golput? Menurut Ibu, kelompok golput itu adalah kelompok orang-orang yang tidak mau ambil resiko dan orang-orang yang tidak menyadari bahwa itu adalah hak suara yang sangat berharga baginya. Oh iya, ini Bu pertanyaan dari Pertanyaan dari saya, mengapa anak muda memilih golput? Kalau mendapat Ibu, kenapa anak muda memilih golput? Mereka itu bagaimana ya, kurang tanggung jawabnya terhadap dirinya. Kenapa? Diberi tanggung jawab malah dia memilih golput. Padahal itu justru hak suara itulah sangat berharga untuk menentukan masa depan kita. Oke, Gitu. Pertanyaan kedua, mengapa golput muncul di era Orde Baru di bawah pemimpinan Soeharto? Kenapa? Ulang pertanyaan. Mengapa golput muncul di era Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto? Pada masa Orde Baru mereka itu sepertinya belum atau memahami Orde Baru itu apa, karena itu adalah pada masa peralihan antara kepemimpinan Soekarno kepada Soeharto. Jadi mereka masih belum memahami arti Orde Baru itu sendiri, makanya mereka ragu-ragu dan akhirnya memilih golput. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, apakah golput dapat dikatakan sebagai pelanggaran warga negara? Sebenarnya kalau pelanggaran sih enggak, memang mereka itu berhak ya, terserah dia mau memilih atau dia golput. Tetapi yang jelas disayangkan, sangat disayangkan karena hak itu adalah hak masing-masing manusia di negara kesatuan Indonesia. Bagaimana kita memilih pemimpin kalau banyak yang golput, ya kan? Nah seperti itu. Jadi kalau melanggar sih tidak ya, karena itu hak. Oke, pertanyaan keempat, kenapa anak muda kelompok rentan tidak diperbolehkan golput? Ulang. Kenapa anak muda kelompok rentan tidak diperbolehkan golput? Ya karena memang golput itu merepotkan, karena negara bingung menentukan siapa yang mau dipilih, ya kan? Kalau banyak suara yang golput, yang kosong, akhirnya siapa yang paling kuat itulah yang menjadi pemimpin. Tapi kalau
secara aklamasi semua orang memilih dan pemenangnya jelas, sudah tidak bisa diutik-utik lagi, sudah tidak bisa direkayasa lagi, karena memang itu adalah hak masing-masing orang warga negara Indonesia seperti Baik. itu. Pertanyaan terakhir, apakah dampak negatif dari golput? Yaitu tadi, kalau kita golput akhirnya banyak suara yang kosong, nanti yang menentukan siapa yang paling berkuasa, ya kan? Tidak bisa menentukan secara aklamasi bahwa si A lah pemenangnya. Karena apa? Banyakan golput, maka yang berkuasalah yang menentukan siapa pemenangnya. Akhirnya rakyat kecewa, salah sendiri kenapa tidak dipakai hak suaranya, begitu kan? Iya. Ya, pasti itu aja. Udah nih, Kak? Udah cukup? Udah. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami, saya Sulaiman. Saya Davina Fadila. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.